Ketika Mekah nggak ada yang menerima, di Taif tidak ada yang menerima, seakan-akan seluruh penduduk bumi itu tidak ada yang menerima kamu Muhammad. Langit aku buka seluas-luasnya untuk kamu. Jamaah sekalian, kalau kita mengalami kesulitan seperti Kanjeng Nabi itu, rasane semua pintu tertutup karena tidak lagi ada yang percaya ke kita. Kesulitan yang seakan-akan tidak ada satu orang pun yang bisa membantu kita. Jangan khawatir, karena langit terbuka sangat luasnya. Kesanalah, ya, kesanalah kita bermohon. Itu pelajaran dari Isra Mi'raj. Maka Rasulullah SAW dihibur itu ketika di Taif ada yang masuk Islam dari bangsa jin. Ketika manusia tidak ada yang beriman, ada bangsa yang lain yang masuk Islam, yaitu bangsa jin, sebab turunnya surat Al-Jin itu. Karena Rasulullah itu juga nabi lil alamin. Beliau itu nabinya menungso lan nabinya untuk jin, untuk semua makhluk. Maka Rasulullah dihibur dengan itu. Hiburan yang lain adalah wisata. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak lek galau, ya piknik, gitu. Rasulullah diajak Isra Mi'raj untuk menghilangkan rasa sedih dan galaunya itu. Pelajaran yang lain, kenapa hanya tidak berhenti di Palestina, tapi juga harus lagi naik ke langit, juga mengajarkan kepada kita jamaah sekalian, orang mukmin itu orientasine ojo ning donya tok. Di dunia hanya sementara. Tujuanmu bukan dunia, tapi munggah ke langit, tujuannya akhirat, gitu ya. Jadi kalau ngaji Isra Mi'raj itu running entek-entek, banyak sisinya. Bahkan bagaimana nasib umat Islam dan orang-orang Yahudi, semuanya ada dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Tapi yang terpenting jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita ngaji Isra Mi'raj diawali dengan subhana, kalimat tasbih, maka semua surat yang diawali dengan tasbih berarti akan berbicara tentang fi'lullah, pekerjaan Allah. Maka apa yang dilakukan oleh Allah mesti sangat hebat. Biasanya kalau Allah sudah menunjukkan kehebatannya, maka ayat itu ditutup dengan innallaha ala kulli syai'in qadir, atau nama-nama yang hebat Allah. Tapi kenapa? Innahu huwas sami'ul basir. Namun Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Itu mengisyaratkan, karena Rasulullah ketika di Taif dan putus asa kala itu mengatakan, ya Allah, akan engkau serahkan kepada siapa aku ini? Di sana musuh, di sana musuh. Semua perlakuan ini tidak jadi soal ya Allah, selama engkau tidak murka kepadaku. Kesedihan demi kesedihan. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat pertama surat Al-Isra, innahu huwas sami'ul basir. Hai Muhammad, aku maha mendengar doa-doamu itu, aku maha melihat segala peristiwa yang menimpamu. Maka kesini Muhammad, ketika seluruh bumi merasa tertutup bagimu, aku bukakan pintu langit seluas-luasnya. Nah, itulah jamaah sekalian pelajaran untuk kita semuanya. Jangan pernah berputus asa dengan segala persoalan yang sedang kita hadapi. Itu semuanya kecil. Kenapa? Karena di langit Allah membukakan pintu seluas-luasnya untuk segala kegundahan dan persoalan kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan iman kepada kita hingga kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, disandingkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang kekasihnya.